menetapkan 1. Pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia DPP PSI periode 2023-2028. Partai dengan idealisme dan integritas yang kokoh dan konsisten dalam perjuangan anak muda. Partai ini surplus gagasan yang genuine dan brilian. Hanya saja butuh energi yang berkali-kali lipat lebih besar agar energinya itu tidak hanya menggema di kota-kota, tapi juga sampai ke pelosok desa. Insya Allah saya siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang kita sudah masuk ke episode 152. Kali ini saya kasih tema ya, podcast mikrofon Hasan Nasbi ini dengan judul Telunjuk Jokowi dalam bentuk sang pisang. Ya, politik Indonesia memang penuh kejutan ya, penuh kejutan. Mungkin karena juga proses proses pencalonan ini sangat panjang. Cukup lama kita disajikan setiap hari dengan teka-teki, dengan puzzle, dengan tebak-tebakan gitu ya. Dan di antara waktu menunggu pencalonan presiden yang definitif itu terjadi juga cukup banyak kejutan. Nah, di antara kejutan-kejutan yang sudah terjadi, ada kejutan terakhir lah ya. Dalam seminggu terakhir ada kejutan yang menarik untuk dibicarakan. Menimbulkan berbagai macam spekulasi, dugaan, bahkan mungkin juga menimbulkan semacam konspirasi. Mungkin juga kan banyak orang yang tertarik dengan teori konspirasi. Nah, yang paling menarik itu dalam seminggu terakhir adalah video Sang Mawar gitu ya. Yang sebenarnya nggak terlalu tebak-tebakan karena semua orang akhirnya tahu itu siapa dalam waktu cepat. Nggak perlu nyari-nyari tahu. Wah, Mawar itu ternyata adalah putra bungsu Presiden Jokowi yang kemudian ingin meminta restu untuk bergabung dengan sebuah partai politik. Dan dalam selang beberapa hari, pada akhir minggu, Kaesang mendapatkan kartu anggota Partai Solidaritas Indonesia yang diserahkan oleh para pengurus, para dewan pembina ke Solo. Dan uniknya itu tidak diterima oleh Kaesang di rumahnya Kaesang, tapi diterima di rumah pribadinya Pak Jokowi gitu loh. Jadi Kaesang, putra Presiden Jokowi, menerima kartu keanggotaan PSI di rumah pribadinya Pak Jokowi di Sumber, Solo. Pada saat yang sama Pak Jokowi sedang berada di IKN ya, mengajak banyak orang untuk melihat IKN. Kemudian juga ada konser lah di sana ya, untuk melihat progres ya, sekaligus merayakan progres pembangunan ibu kota negara di Pulau Kalimantan. Nah, tadi malam Kaesang dinobatkan, dikukuhkan oleh Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia menjadi Ketua Umum PSI. Jadi langsung jadi Ketua Umum PSI ini. Nah, muncul kontroversi kan, sejak video itu ada juga sudah muncul kontroversi ya. Kontroversi karena kontroversi yang paling mengemukakan karena Pak Jokowi selalu diklaim sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu konon katanya punya aturan bahwa tidak boleh berbeda partai politik di antara satu keluarga. Misalnya antara suami, istri, orang tua dengan anak itu tidak boleh berbeda partai politik ya. Dan Kaesang akhirnya memutuskan melabuhkan pilihannya di partai politik yang berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi masuk PSI dan jadi Ketua Umum PSI. Walaupun kemudian ada yang mencari pembenaran lah. Pembenaran itu ada yang bilang, iya kan sudah beda kakak katanya kan. Kaesang sudah beda kartu keluarga sama Pak Jokowi. Kartu keluarga Pak Jokowi sekarang isinya cuma Pak Jokowi dan Ibu Riana. Sementara Kaesang sudah punya kakak sendiri, jadi sudah dianggap tidak berkeluarga. Tapi ya ini semacam
apologi mungkin, semacam ya rasionalisasi mungkin ya, tapi kan nggak mungkin kita membayangkan misalnya seorang Ibu Puan Maharani berbeda pilihan politik dengan Ibu Mega, walaupun sudah beda kakak juga. Ya, kita kan nggak mungkin memikirkan, membayangkan misalnya anaknya Zulkifli Hasan kemudian tidak ada di PAN, ya, karena alasan sudah beda kakak gitu. Atau misalnya anaknya Erlangga Hartarto keluar dari Golkar gitu ya, karena beda kakak gitu. Atau anaknya Surya Paloh kemudian bergabung dengan partai lain gitu. Jadi sulit membayangkan itu, walaupun mereka sudah punya kakak sendiri. Nah, ada yang mengatakan bahwa pendidikan politik di keluarga Pak Jokowi nggak baik, ya. Pendidikan politik di keluarga Pak Jokowi nggak baik sehingga ya anaknya nggak mau ikut orang tuanya gitu. Ada banyak lah. Ada yang justru mendiskreditkan istrinya Kaisang, yang bilang ini pengaruh buruk dari istrinya. Ya macam-macam lah kontroversi. Kalau saya melihat ya, oke lah Pak Jokowi mungkin diklaim sebagai kadernya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi mungkin Pak Jokowi merasa perlu ada pilihan lain, ya. Dan saya yakin Kaisang masuk ke PSI itu nggak mungkin nggak diskusi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin tidak minta restu dengan serius dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin juga Pak Jokowi tidak memikirkan masak-masak segala macam konsekuensinya. Jadi menurut saya ini sudah dipikirkan masak-masak, baik oleh Kaisang, baik oleh Pak Jokowi sendiri. Jadi ini menurut saya adalah simbol dari telunjuknya Pak Jokowi. Ya, bagi orang yang mengamati Pak Jokowi dari 2012, saya paham ini adalah simbol telunjuknya Pak Jokowi. Dengan masuknya Kaisang ke PSI, itu secara perlahan-lahan posisi politik Pak Jokowi ditunjukkan dengan secara tidak langsung. Karena nggak mungkin juga menurut saya Pak Jokowi terang-terangan bilang, saya akan dukung si A, saya akan dukung si B. Tapi kalau mendukung dua-duanya, merestui kedua-duanya sebagai seorang presiden, dia akan lakukan itu. Tapi kemana kecenderungan Pak Jokowi, itu bisa dibaca dengan manifestasi dari telunjuk-telunjuk Pak Jokowi. Ketika Partai Solidaritas Indonesia misalnya, itu menyatakan mengevaluasi dukungannya terhadap Ganjar Pranowo, menurut saya itu sudah manifestasi dari telunjuknya Pak Jokowi. Kemudian tiba-tiba PSI bilang pesan presiden adalah tidak terburu-buru, ojo ke susu. Buat saya itu sudah sangat jelas, ya, bahwa telunjuk Pak Jokowi sedang mengarah kemana. Kemudian kehadiran Partai Solidaritas Indonesia di berbagai event yang ada Prabowo Subiantonya, baik itu di Hambalang, baik itu di acara Rapimnas Partai Demokrat maupun di acara lain-lain, menurut saya itu sudah telunjuk yang termanifestasi dengan terang-terangan, walaupun masih ada yang mencoba membantahnya. Ya, tapi nggak apa-apa. Menurut saya ini sudah nggak banyak step lagi kok gitu. Dan bergabungnya Kaisang ke PSI itu membuktikan bahwa benar PSI itu adalah partai yang tegak lurus Jokowi. Partai tegak lurus Jokowi itu beneran ada. PSI salah satunya. Dan salah satu buktinya adalah putra bungsu presiden ada di sana. Dan jadi ketua umum ini resmi jadi partainya keluarganya Pak Jokowi nih. Partainya Pak Jokowi ini minimal manifestasi dari Pak Jokowi ada di Partai Solidaritas Indonesia. Nah, mungkin masih ada yang bantah, enggak lah nanti PSI juga akan dukung Ganjar kok. Ya, Pak Jokowi pasti tidak seperti Kaisang. Kaisang itu anak durhaka aja. Pak Jokowi bukan pengkhianat kayak Kaisang. Ya, Pak Jokowi itu orang yang tahu balas budi. Ya, denial gitu masih oke lah. Ya, oke lah ya, tapi menurut saya tinggal 2 tahap lagi aja. Ya, tinggal 2 tahap lagi aja. Kalau misalnya 2 tahap terakhir ini masih ada yang mencoba denial soal arah telunjuk Pak Jokowi, menurut saya ya dikasih ayat Al-Quran aja. Afala tubsirun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Apakah kamu tidak melihat? Ya, apakah kamu tidak berpikir? Atau apakah kamu tidak berakal? Ya, menurut saya ya, mungkin ya tidak akan dinyatakan dengan eksplisit oleh Pak Jokowi. Mungkin saja. Karena menjaga marwah seorang presiden harus mengayomi semuanya. Tapi ya, mungkin nanti pertengahan Oktober, tanggal 14 mungkin 15 Oktober itu ada manifestasi telunjuk lain dari Pak Jokowi. Ya, sebuah organisasi yang merupakan manifestasi Pak Jokowi dan menyandang nama Pak Jokowi. Itu juga mungkin akan menyatakan dukungan Pilpres mereka. Ya kan? Kan dia pakai nama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tidak redo dengan tindakan dan keputusan organisasi ini, pasti disuruh ganti nama. Tapi kalau nggak disuruh dia ganti nama, namanya tetap memakai nama Pak Jokowi, dan kemudian dia mengumumkan pencalonan 1 nama presiden,
ya berarti itu telunjuk Pak Jokowi itu. Itu step pertama. Step kedua nanti yang terakhir adalah siapa yang akan menjadi calon wakil masing-masing capres ini. Siapa yang akan menjadi calon wakilnya Ganjar, siapa yang akan menjadi calon wakilnya Pak Prabowo. Itu manifestasi telunjuk Pak Jokowi yang terakhir itu. Kalau sampai pada titik itu nanti masih ada yang mencoba denial, masih ada yang mencoba untuk tidak mengakuinya, ya itu tadi. Afala tubsirun, afala tatafakkarun, atau afala taqilun. Iya, kita udah habis omongan nih untuk menjelaskan ini loh. Posisi yang diinginkan Pak Jokowi, orang yang diinginkan Pak Jokowi untuk melanjutkan legasi Pak Jokowi. Orang yang paling diinginkan oleh Pak Jokowi untuk melanjutkan pembangunan-pembangunan yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Gitu. Siapa yang lebih dipercaya oleh Pak Jokowi itu. Kan manifestasi telunjuk itu bisa berbagai macam. Manifestasi dalam bentuk Kaisang masuk PSI, ya, dan PSI-nya terlihat kecenderungannya kemana. Manifestasi nanti dalam bentuk keputusan organisasi yang menyandang nama Pak Jokowi, ingin mengusung capres yang mana. Yang kemudian yang kemarin difitnah-fitnah itu, ya, oleh orang-orang tegak lurus itu tukang bohong aja. Tegak lurus Jokowi itu kuda Troya aja. Sekarang berani bilang nggak PSI kuda Troya? Ada anak presiden di sana. Berani bilang nggak bahwa organisasi yang menyandang nama Jokowi sebagai kuda Troya, oh mereka nggak disuruh ganti nama kok sama Pak Jokowi? Gitu. Ini kita tuh cuman butuh berpikir sederhana aja. Butuh berpikir dan butuh bersikap jujur aja. Jujur sama orang lain, jujur sama diri sendiri. Dan sekarang menurut saya yang paling benar itu adalah teman-teman pendukung Ganjar misalnya, yang menyatakan apapun pilihan Pak Jokowi, pilihan kami Ganjar. Nah, ini top. Anda sudah mulai keluar dari penyakit hati. Ya, Anda sudah mulai keluar dari gangguan hati. Pokoknya kemanapun arah telunjuk Pak Jokowi, kami tetap dukung Ganjar. Nah, itu top. Anda sudah keluar dari gangguan suasana hati itu. Ya, artinya apapun pilihan Pak Jokowi nggak ada pengaruhnya buat Anda, gitu. Tapi Anda juga nggak usah menyalah-nyalahkan orang yang mengikuti pilihannya Pak Jokowi. Kemana Pak Jokowi menghadap, ke situ pula mereka menghadap. Karena bagaimanapun Pak Jokowi itu presiden 2 periode, punya pengikut, punya pendukung. Kalau mereka juga memalingkan muka, membelakangi Anda, ya itu konsekuensi kan, gitu. Tapi yang paling benar menurut saya adalah sikap pendukung Ganjar yang menyatakan dari sekarang kita tidak peduli apa pilihannya Pak Jokowi. Jadi kemanapun arah telunjuk Pak Jokowi, pilihan kami tetap Ganjar. Nah, itu paling top itu. Nah, sudah benar itu. Tapi kemudian menghakimi Pak Jokowi, gitu, menghakimi anak-anaknya Pak Jokowi, itu menurut saya juga nggak sehat, akan menyebabkan Anda makin terisolasi. Karena yakinlah Pak Jokowi masih punya pendukung yang sangat besar. Approval ratingnya Pak Jokowi juga masih sangat tinggi. Jadi menurut saya, restu dari Pak Jokowi itu akan mempengaruhi ya siapa capres yang akan mendapatkan suara paling banyak. Kalau misalnya Anda bilang, apa sih capresnya nggak punya prestasi mengandalkan dukungan Pak Jokowi? Justru capres yang pintar itu mengandalkan dukungan Pak Jokowi. Kalau ada capres yang bilang, saya nggak mau mengandalkan dukungan Pak Jokowi, itu matematikanya nggak payah tuh. Jadi capres yang pintar, yang matematikanya benar, itu yang mengandalkan dukungan dari Jokowi. Nggak bisa takabur lah. Bagaimanapun nanti Pak Jokowi dengan pengikut-ikutnya bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Nggak boleh kita takabur. Oh enggak, saya bisa dengan kaki saya sendiri kok. Enggak apa-apa sebagai sebuah kepercayaan diri, tapi sebagai sebuah operasi matematika itu matematika yang keliru. Dan terakhir ya, ada satu hal yang menarik terakhir ya dari sang pisang ini. Saya tadi pagi melihat pidatonya Kaisang. Pidatonya tadi malam, tapi videonya saya lihat tadi pagi. Soal dia dilantik jadi ketua umum, terus ada 6 hal yang dia bahas sebagai ketua umum baru. Saya mungkin harus mengevaluasi penilaian saya terhadap Kaisang ya. Menurut saya Kaisang tuh masih kemarin-kemarin ya masih terlihat bocil banget gitu kan. Masih banyak ketawa-ketawanya, cengengesannya gitu. Dan tadi malam juga masih ketawa-ketawa. Ya, tapi menurut saya auranya sudah mulai beda ini. Ini kalau boleh jujur ya, Kaisang lebih mirip Pak Jokowi. Dalam soal berpidato, dalam soal menyampaikan gagasan, pilihan kata-katanya, cara berpikirnya, Kaisang lebih mirip Pak Jokowi. Dan mungkin ya, saya juga merenung apakah betul-betul mungkin ya kita diambang perubahan zaman. Ya, kita diambang perubahan zaman. Kalau ada di beberapa negara misalnya partai-partai anak muda yang mungkin nggak terlalu diperhitungkan tapi kemudian bisa meraup suara yang signifikan. Setelah melihat video pidatonya Kaisang, saya ngerasa oh ya mungkin genre politik memang juga akan bergerak
berubah sesuai dengan zaman. Kalau hari ini misalnya anak-anak muda ini lebih cenderung dengan hal-hal yang sifatnya santai, fun, penuh kegembiraan, tidak suka konflik, tidak suka marah-marah, ingin menyampaikan sesuatu dengan cara yang rileks, tetap berisi tapi dengan cara yang rileks, tetap ada makna tapi dengan cara yang santai, ya, tetap punya tujuan dan misi jangka panjang tapi dengan cara yang mungkin ya tidak serius-serius banget, ya. Dan ya mungkin, ya ini hipotesis saja, ya mungkin zaman memang berubah dan ada pertarungan generasi untuk merebutkan zaman seperti itu. Saya juga melihat ya ini eksperimen yang perlu diuji nih. Apakah PSI kemudian akan berhasil masuk parlemen jadi partai yang punya suara signifikan? Wallahu alam. Menurut saya itu perlu diuji, ya, perlu diuji. Tapi yang menjadi ujian buat orang-orang di luar PSI adalah apakah Anda berhasil mengendalikan emosi ketika melihat Kaisang bergabung dengan PSI? Saya ngelihat ya PSI itu kalau dari pidatonya Kaisang, dari orang-orang yang bergabung dengan PSI memang harus diakui. Mereka berada di ceruk nasionalis. Ceruk nasionalis yang agak keras. Saya nggak bisa menyebutkannya radikal, tapi ceruk nasionalis yang agak keras. Ceruk ini, pangsa pasar politik ini beririsan dengan pangsa pasar politik PDIP. Dan pertarungan mereka kan juga terlihat keras, ya. Pertarungan opini antara PSI dengan PDIP itu terlihat sangat keras. Ya, terlihat sangat keras lah. Dan statement-statement mereka di publik, ya, elit-elit PDIP versus elit-elit PSI itu sangat keras. Tapi saya menandai satu hal. Ini memang kayaknya pertarungan generasi di partai politik. Ya, di ceruk pasar politik. Di ceruk pasar politik yang sama, saya ngelihat ada pertarungan generasi antara happy young men, anak-anak muda yang gembira, anak-anak muda yang bersukacita, masuk politik dengan riang gembira, dengan grumpy old men, dengan orang tua yang temperamen, yang mendengus-dengus, yang marah aja melihat kelakuan anak muda, tidak redo melihat anak muda tidak sama dengan mereka, tidak rela melihat anak muda tidak sama pilihannya dengan mereka. Ya mungkin gitu. Kita tidak tahu mana yang lebih diterima oleh publik tahun 2024. Kita tidak tahu, wallahu alam. Apakah PSI akan sukses? Belum ada jaminan. Tapi menurut saya sebagai sebuah eksperimen politik perlu untuk diamati dengan serius. Perlu nanti jadi bahan kajian ilmu politik menurut saya. Karena ini mungkin betul-betul berbeda dan jalannya nggak gampang buat mereka. Jadi gitu saja. Dan selamat kepada PSI berhasil mendapatkan darahnya Pak Jokowi sebagai bagian resmi dari PSI. Tapi saya berharap nanti PSI tidak hanya berhenti dengan klaim darahnya Pak Jokowi, ya, darah keturunannya Pak Jokowi, tapi juga bekerja lebih keras, ya, bekerja lebih pintar untuk bisa lolos ke dalam parlemen, bisa melewati parliamentary threshold. Jadi gitu saja yang bisa kita bahas kali ini. Dan kita tunggu ya 2 telunjuk Jokowi berikutnya. Ya, setelah telunjuk yang berupa sang pisang ini, kita tunggu 2 telunjuk Jokowi berikutnya. Prediksi saya telunjuk pertama akan keluar di tanggal 14-15 Oktober dan telunjuk terakhir akan keluar di tanggal 19-20 Oktober. Gitu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.